Entah, ini sebuah petaka atau gembira bagi dunia. Bayangkan, negeri adidaya yang selama puluhan tahun jadi simbol kekuatan ekonomi dunia. Kini untuk menggaji tentaranya saja, bukan dengan anggaran negara, melainkan dari uang sumbangan pribadi. Ya, Amerika Serikat di tahun 2025 ini, tentara yang biasa dikirim menjaga pangkalan di Timur Tengah dan Pasifik, kini menerima bayaran dari sumbangan. Itu karena pemerintah federal tengah lumpuh akibat shutdown berkepanjangan. Dunia pun bertanya-tanya, sekuat apakah sebenarnya fondasi Amerika hari ini? Di ibu kota Washington DC, antrean panjang membentang di bawah langit musim gugur yang kelabu. Orang-orang berjaket tebal menunggu giliran di depan truk distribusi bantuan makanan. Bukan warga tunawisma, bukan imigran gelap, tapi pegawai negeri Amerika Serikat. Mereka yang dulu menjadi tulang punggung birokrasi negara adidaya, kini mereka berdiri menunggu 2 kotak berisi sayur, buah, dan makanan pokok. Itulah pemandangan pada 22 Oktober tahun 2025 ketika lembaga amal di Washington menyalurkan 310 kotak bantuan kepada pegawai federal yang kehilangan penghasilan akibat shutdown pemerintahan Amerika Serikat. Penutupan operasional pemerintahan yang telah memasuki minggu keempat dan menjadi yang terlama kedua dalam sejarah Amerika Serikat. Sejak 1 Oktober tahun 2025, lebih dari 600.000 pegawai federal dirumahkan tanpa gaji, museum nasional tutup, riset kesehatan berhenti, hingga pengawasan penyakit menular ikut lumpuh. Pegawai federal merasa getir dan was-was karena pemerintah sedang merenovasi Gedung Putih dengan anggaran ratusan juta dolar. Sementara mereka bahkan tak tahu besok bisa makan apa. Kemarahan dan keputusasaan itu menggambarkan paradoks Amerika hari ini. Negara terkaya di dunia, tapi pegawainya kelaparan. Shutdown ini bermula dari kebuntuan anggaran antara Partai Republik dan Partai Demokrat yang gagal menyepakati rancangan belanja negara untuk tahun fiskal baru di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump. Yang kembali menjabat setelah terpilih dalam pemilu kontroversial 2024, pemerintahan menolak kompromi soal alokasi dana pertahanan, proyek infrastruktur besar, dan rencana pajak baru. Ketika Kongres gagal menyetujui anggaran hukum federal, otomatis menghentikan sebagian besar kegiatan pemerintahan. Pegawai yang dianggap tidak esensial diberhentikan sementara. Sementara yang dinilai esensial tetap bekerja, tapi tanpa bayaran. Hasilnya jutaan warga terdampak langsung, dari petugas keamanan bandara hingga ilmuwan di lembaga riset kesehatan. Shutdown kali ini bukan sekadar gangguan administratif. Ia adalah gejala disfungsi sistemik dalam politik Amerika modern. Sebuah sistem 2 partai yang kian terpolarisasi, di mana kompromi menjadi kata yang asing. Dampak shutdown meluas hingga ke sektor paling sensitif, pertahanan dan keamanan nasional. Pada 20 Oktober 2025, sekitar 1.400 pekerja Badan Keamanan Nuklir Nasional dirumahkan tanpa bayaran. Lembaga yang bertanggung jawab atas pemeliharaan persenjataan nuklir Amerika itu kini hanya dioperasikan oleh sekitar 400 staf aktif yang ditugaskan menjaga stok senjata nuklir dalam kondisi minimum. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah modern NNS harus menonaktifkan sebagian besar tenaga kerjanya karena kebuntuan politik. Para pengamat pun memperingatkan, kondisi ini bisa membahayakan pengawasan keamanan nuklir dan menurunkan kepercayaan sekutu terhadap stabilitas sistem pertahanan Amerika. Krisis ini juga membuktikan satu hal, kerapuhan adidaya bisa dimulai dari meja anggaran. Bagi sebagian pengamat, shutdown ini adalah simbol retaknya sistem politik Amerika. Demokrasi yang selama ini diagung-agungkan dunia, kini terjebak dalam pusaran konflik internal Partai Republik dan Demokrat. Bukan lagi 2 kubu ideologis yang berdebat demi kebijakan terbaik, melainkan 2 entitas kekuasaan yang sibuk mempertahankan basis elektoral masing-masing. Dalam 2 dekade terakhir, politik Amerika berubah menjadi teater polarisasi. Setiap isu, mulai dari imigrasi, pajak, iklim, hingga anggaran, menjadi alat untuk menjatuhkan lawan. Kongres yang seharusnya menjadi wadah kompromi, berubah menjadi medan perang ideologi. Akibatnya, setiap kebuntuan politik berujung pada shutdown dan shutdown berikutnya semakin panjang. Ketika kepercayaan publik merosot, pemerintah kehilangan wibawanya. Di mata rakyat, sebuah survei Gallup pada Oktober tahun 2025 menunjukkan hanya 13% warga Amerika yang masih percaya pada Kongres. Itu adalah angka terendah sepanjang sejarah modern negara tersebut. Pertanyaannya,
Apakah Amerika sedang menuju nasib seperti Uni Soviet? Pertanyaan ini bukan sekadar retorika jurnalis, tapi refleksi sejarah. 3 dekade lalu, Uni Soviet runtuh bukan karena kalah perang, melainkan karena kolaps dari dalam. Ekonomi stagnan, birokrasi membengkak, elit politik terpecah, dan rakyat kehilangan kepercayaan. Situasi itu terdengar akrab dengan apa yang terjadi di Amerika. Kini, negara yang dulu dikenal efisien kini didera birokrasi lamban. Elit politik lebih sibuk bertarung di televisi ketimbang memecahkan masalah rakyat. Sementara kesenjangan ekonomi melebar, utang nasional Amerika telah menembus 35 triliun dolar Amerika Serikat atau lebih dari 120% produk domestik bruto PDB. Setiap bayi yang lahir di Amerika hari ini secara simbolik menanggung utang lebih dari 100.000 dolar. Ekonomi Amerika memang masih menjadi yang terbesar di dunia, namun struktur di dalamnya semakin rapuh. Sejak 2019, belanja pemerintah melonjak tanpa diimbangi dengan pertumbuhan produktivitas. Sektor industri manufaktur terus menurun, bergeser ke Asia. Sementara sektor finansial yang didominasi perusahaan raksasa Wall Street makin jauh dari ekonomi real. Indikator lain yang menunjukkan pelemahan adalah menurunnya dominasi dolar Amerika Serikat di cadangan devisa global. Menurut data IMF, porsi dolar dalam cadangan devisa dunia turun dari 59% pada 2022 menjadi 55% pada 2025. Turunnya 4 poin persentase. Memang terlihat kecil, tapi dalam skala ekonomi global, itu adalah pergeseran yang besar. Di saat bersamaan, negara-negara BRICS Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan mempercepat langkah dedolarisasi, membayar perdagangan antar mereka menggunakan yuan, rubel, atau rupiah. Yang lebih mengkhawatirkan bagi Washington adalah retaknya kesetiaan sekutu lama Arab Saudi, misalnya, yang telah menjadi sekutu utama Amerika di Timur Tengah selama puluhan tahun. Justru kini menandatangani kesepakatan ekspor minyak ke China tanpa menggunakan dolar. Langkah itu mungkin tampak simbolik, tapi maknanya politis. Petrodollar, fondasi dominasi finansial Amerika sejak era 70-an, mulai goyah. Negara-negara lain pun juga mulai mengikuti. Uni Emirat Arab, Iran, dan bahkan sebagian mitra Uni Eropa mulai membuka jalur perdagangan lintas mata uang, bukan dolar lagi. Artinya, dunia secara perlahan bergerak menuju ekonomi multipolar, di mana dolar bukan lagi satu-satunya penguasa bagi Amerika. Ini bukan sekadar kehilangan pengaruh ekonomi, melainkan juga pergeseran pusat gravitasi geopolitik. Sementara para politisi di Washington berdebat tentang anggaran triliunan dolar, jutaan rakyat Amerika bergulat dengan krisis keseharian, harga pangan naik 12% sejak awal 2025, harga sewa melonjak 9%, dan biaya kesehatan tak terkendali. Bagi mereka yang bergaji tetap, atau seperti para pegawai federal yang kini tanpa pendapatan, hidup di Amerika Serikat menjadi tantangan eksistensial. Banyak yang mulai bergantung pada food bank, lembaga amal, atau pinjaman pribadi. Tampaknya shutdown 2025 tengah menjadi simbol dari transisi global kekuasaan. Saat Washington berdebat soal anggaran, Beijing memperluas pengaruh melalui proyek Belt and Road, sementara Rusia, meski terpuruk akibat sanksi Barat, tetap mempertahankan pengaruhnya lewat aliansi BRICS. Kemudian India semakin naik sebagai kekuatan teknologi dan populasi, dan Afrika mulai menuntut posisi yang lebih setara dalam ekonomi dunia. Dengan kata lain, dunia tak lagi menunggu Amerika untuk memimpin. Ketika adidaya sibuk menambah luka politiknya sendiri, kekosongan kepemimpinan global perlahan diisi oleh kekuatan-kekuatan baru. Ini bukan sekadar perubahan ekonomi, melainkan pergeseran arah sejarah. Bagi para analis geopolitik, shutdown Amerika 2025 bukan hanya krisis fiskal, melainkan simbol peradaban yang sedang menua, sebuah kekuatan yang terbiasa memimpin, tapi kini tersandung oleh sistemnya sendiri. Shutdown 2025 mungkin akan berakhir dalam hitungan minggu atau bulan, tapi retakan yang ia tinggalkan akan bertahan lebih lama. Bukan hanya di neraca keuangan negara, tapi di hati rakyat yang kehilangan kepercayaan pada pemerintahannya sendiri. Amerika mungkin belum akan runtuh seperti Uni Soviet, tapi sejarah selalu punya cara untuk berulang, kadang dengan bahasa yang berbeda, namun pesan yang sama, bahwa setiap kekuasaan bakal ada masanya. Akankah Amerika ambruk seperti Uni Soviet? Mungkin,
Belum sekarang, mereka masih punya dolar, teknologi, dan Hollywood. Tapi sejarah mengajarkan setiap adidaya punya tanggal kadaluarsa. Dan tanda-tandanya sudah mulai muncul dari dolar yang ditinggalkan, ekonomi yang timpang, sampai politik yang membusuk dari dalam. Mungkin bukan soal jika, tapi kapan. Dan kita sebagai generasi muda global perlu belajar satu hal penting. Tak ada kekuatan yang abadi. Yang abadi adalah bangsa-bangsa yang mau belajar, beradaptasi, dan berdikari. Bukan yang bergantung pada adidaya yang sedang sekarat. Dan ketika sang adidaya mulai retak, dunia punya kesempatan baru untuk menulis ulang peta kekuasaan.